Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Para pemirsa Esa Flora yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas mengenai kelompok hormon sitokinin. Apa itu kelompok hormon sitokinin? Kelompok hormon sitokinin itu adalah kelompok hormon yang anggota-anggotanya mempunyai fungsi di dalam mensupport pertumbuhan tunas. Nah, hanya nanti di dalam pelaksananya banyak sekali kembangannya, banyak sekali ragam pemanfaatannya terkait dengan jenis hormon sitokininnya dan juga konsentrasi yang kita gunakan serta perlakuan tata cara perlakuannya itu juga mempengaruhi hasil yang didapat. Saya ingin mengingatkan kembali pertama bahwa hormon atau yang disebut dengan zat pengatur tumbuh ZPT itu bukan makanan. Ya, ZPT atau hormon bukan pupuk, tapi zat pengatur tumbuh atau dia zat perangsang. Ini sangat penting sekali karena sangat berbeda dengan pupuk ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan karakter dari sitokinin, ini yang perlu diingat dan dicatat ya. Mohon maaf saya selalu menyampaikan ke mahasiswa untuk dicatat karena ini sangat penting di dalam kita mengevaluasi formula yang akan kita buat nantinya. Yang pertama, bahwa kelompok hormon sitokinin itu mensupport pertumbuhan tunas tapi menghambat dan mematikan akar, bunga dan buah ya. Ini yang harus hati-hati. Jadi pemberian hormon itu harus langsung kepada daerah targetnya. Jadi hormon sitokinin targetnya adalah tunas. Jadi kembali, hormon sitokinin mensupport tunas tapi menghambat dan mematikan akar. Jadi pada konsentrasi yang tinggi itu mampu membunuh atau mematikan akar. Kenapa kita perlu konsentrasi tinggi? Karena nanti akan dijelaskan berikutnya bahwa kita perlu memunculkan secepat-cepatnya tunas atau misalnya embrio somatik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa kelompok hormon sitokinin itu akan mengalami penghambatan kalau digabung dengan auksin ya, kelompok hormon auksin atau kelompok hormon akar. Itu yang juga perlu diperhatikan. Tapi di dalam pemakaian di luar, penggunaan kelompok hormon sitokinin ini perlu digabung dengan auksin. Tujuannya apa? Tujuannya agar sitokinin yang kita berikan dalam jumlah besar ini tidak mematikan akar. Jadi kita berikan konsentrasi auksin dalam jumlah yang kecil. Tapi bagaimana mengatasi sifat tadi itu, bahwa sitokinin dan auksin itu kalau digabung itu bersifat saling melemahkan, saling kontra. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa menggunakan gibberellin pada konsentrasi yang rendah. Ini sudah kita bicarakan dulu ya. Jadi peranan gibberellin tidak hanya sekedar membungakan atau membuahkan, tapi juga mengeliminir faktor tadi kontra dari penggabungan sitokinin dan auksin. Berikutnya, penggabungan sitokinin dengan gibberellin itu akan menguatkan dan mempercepat pertumbuhan tunas. Jadi yang harus kita ingat bahwa fungsi gibberellin tidak hanya sekedar membungakan dan membuahkan, tapi dia juga berperanan mempercepat pembelahan sel. Sehingga kalau di dalam mempercepat pembelahan sel tadi itu dominasinya adalah tunas, maka dia akan mempercepat tumbuhnya tunas. Itu yang harus kita ingat, dan jadi ini nanti akan dipakai di dalam kita membuat formulasi. Jadi kalau hormon sitokinin tadi itu kita ingin supaya hasil pertumbuhannya lebih kuat, maka kita harus menambahkan gibberellin. Karakter yang berikutnya, nah ini juga perlu dicatat bahwa penggabungan sitokinin ya, penggabungan
hormon dalam kelompok yang sama, jadi dalam hal ini sesama anggota sitokinin, maka dia bersifat sinergi, bersifat saling menguatkan. Jadi kalau sesama kelompok sitokinin digabungkan, maka itu saling menguatkan. Ini juga sangat penting dan perlu dicatat. Ya. Itu karakter-karakter yang perlu diingat dan selalu diperhatikan di dalam kita membuat formula tadi itu. Yang berikutnya, bahwa ragam dari anggota dari sitokinin ini ada beberapa di sini yang akan kita sampaikan, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena masing-masing ragam tadi itu, masing-masing dari anggota kelompok hormon tersebut mempunyai sifat dan karakter yang unik dan berbeda, dan ini nanti penting untuk diketahui. Yang pertama adalah BAP, benzil aminopurin, ya, BAP. Nanti bisa dicek lagi di literatur. Nah, BAP ini adalah hormon yang dia daya dorongnya cukup kuat, bagus lah gitu ya. Sering digunakan di dalam penggunaan kultur jaringan dan juga di luar. Yang berikutnya adalah TDZ. Ini singkatan dari tidiazuron. Nah, ini tidiazuron ini sangat spektakuler. Ini yang paling mahal, harganya 3 juta rupiah. Ya, wow, ini tapi juga hasilnya sangat spektakuler. Jadi TDZ ini mampu menumbuhkan tunas yang besar, yang bongsor, melebihi dari mata tunas yang ada. Jadi kalau kita mau menumbuhkan tunas supaya dia rejuvenisasi lagi, jadi yang tanamannya kerdil dan sebagainya, kita ingin dia tumbuh subur lagi, maka menggunakan tidiazuron ini. Yang berikutnya adalah 2IP. Nah, 2IP ini juga sangat kuat, ya, bagus, tapi hasilnya adalah dia tinggi-tinggi, tunasnya banyak dan tinggi. Sementara kinetin itu adalah mensupport pertumbuhan tunas dan juga menyebabkan kalus. Nah, ini harus diingat-ingat ya, kinetin tadi berkalus, tidiazuron tadi itu tunasnya bongsor, BAP sedang, 2IP tunasnya banyak dan tinggi. Itu karakter dari masing-masing tadi itu. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana penggunaannya. Kita masuk terkait dengan manfaat sitokinin. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata orang hanya taunya bahwa hormon sitokinin, kelompok hormon sitokinin menumbuhkan tunas, hanya itu saja. Padahal pengertian tunas tadi itu mencakup banyak hal. Yang pertama adalah membesarkan atau mempercepat pertumbuhan pucuk daun, ya, pucuk daun yang kecil tadi itu bisa tumbuh cepat kalau kita beri dengan sitokinin. Nah, pemberian sitokinin untuk bisa mempercepat ini adalah konsentrasi rendah, di atas 0 ya sampai rendah. Itu kalau kira-kira ininya sekitar 0,3 mg per liter. Yang kedua, manfaat sitokinin ini adalah memperbanyak dan merimbunkan tunas, atau di sini dia mampu menumbuhkan setiap titik, ya, setiap titik tumbuh tunas lateral. Nah, konsentrasi ini di atas dari yang pertama tadi itu, ya, di atas itu. Jadi kira-kira 2 mg per liter itu sudah mampu menghasilkan atau menstimulir tunas. Di atas itu kira-kira sekitar 10 sampai 30 itu setiap titik tumbuhnya atau setiap titik tumbuh lateralnya mampu tumbuh, ya. Jadi kita bisa menumbuhkan setiap titik tumbuh lateralnya dengan konsentrasi di atas tadi itu, ya. Jadi sekitar 2 sampai 30 mg per liter. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah kelompok hormon sitokinin ini mampu memperbanyak anak tunas, ya. Jadi dia membuat rimbun dari bawah. Kalau tadi itu rimbun dalam pengertian setiap titik tumbuhnya tumbuh tunas. Kalau ini dia rimbun dalam pengertian rumpun. Jadi bisa berumpun dengan, nah ini konsentrasinya lebih tinggi lagi.
yaitu sekitar 50 ke atas sampai sekitar 100 ya, 50 sampai 100 mg per liter itu. Kalau hormon Esaflora yang tunas tadi itu ya sekitar itu 50 sampai 100 ml. Nah, yang terakhir nih, yang berikutnya adalah embriosomatik. Ini sangat spektakuler sekali dan ini sangat penting, terutama kalau kita ingin menumbuhkan tunas-tunas baru dari umbi, dari misalnya siung bawang atau siung dari tulip dan sebagainya. Kemudian juga bonggol pisang, bonggol porang, dan umbi-umbian lainnya, maka bisa kita rajang itu, kemudian kita kasih hormon sitokinin dalam konsentrasi di atas yang tadi, yaitu sekitar 100 sampai 300 mg per liter ya. Itu konsentrasi sangat tinggi dan itu mampu menghasilkan embriosomatik. Jadi maksudnya sel-sel yang ada di bonggol tadi itu bisa tumbuh dengan baik ya, itu terkait dengan manfaatnya. Baik, berikutnya kita akan lihat di sini bagaimana aplikasinya ya. Aplikasinya di sini sebagai contoh misalnya ya, di dalam kita memperbanyak sansevieria ya, sansevieria biasanya kita potong-potong tadi itu daunnya, dan di daun ini tidak ada titik tumbuhnya, tapi sansevieria itu mempunyai kemampuan embriosomatik yang bagus. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan hormon pun dia bisa tumbuh, tapi relatif lama. Nah, dengan menggunakan hormon sitokinin ini dalam konsentrasi yang tinggi tadi 100 sampai 300 mg per liter ya, atau hormon Esaflora 100 sampai 300 ml dalam 1 liter, itu dia mampu menghasilkan tunas dari stek dari daunnya tadi itu ya. Nah, ini termasuk juga misalnya keladi, alokasia, porang, dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang cukup menarik adalah bagaimana kita bisa membuat daun itu menjadi kuat, kokoh, dan rimbun. Nah, untuk hal ini maka kita harus menggabungkan sitokinin tadi itu dengan produk yang lain. Besar, maka kita harus tadi itu yang pertama adalah menggunakan sitokinin dalam konsentrasi rendah ya. Kita kasih konsentrasi rendah. Jadi taruhlah misalnya kita kasih 0,5 atau 0,1 ya. Jadi misalnya kita kasih 0,1 BAP. Dan ingat tadi itu, untuk supaya bisa lebih cepat lagi kita beri apa? Menggabungkan dua kelompok sitokinin. Tapi kembali konsentrasinya rendah. Jadi taruhlah kita beri dia tidiazuron. Nah, tidiazuron ini untuk membongsokan ya, bisa kita beri itu, tapi konsentrasinya kita kasih 0,05 ya, atau 0,01. Itu bisa kita tambahkan tidiazuronnya. Nah, kemudian kembali untuk lebih besarnya lagi bisa kita berikan dia gibberellin ya. Gibberellin ini adalah untuk mempercepat pembelahan sel, sehingga diharapkan gabungan antara sitokinin BAP tadi itu, benzoanopurin, dengan tidiazuron, kemudian disupport dengan gibberellin, maka daun tadi itu akan membesar melebihi dari yang normalnya. Nah, kemudian kalau Anda ingin lebih spektakuler lagi, maka kita masukkan di situ adalah kolkisin. Kolkisin adalah suatu zat yang mampu melipat gandakan kromosom. Jadi kalau kita oleskan ke daun, maka sel-sel permukaan daun tadi itu dan juga plastida dari daun itu akan berlipat ganda ya, terpoliploid, dan itu akan menyebabkan daun tadi itu menjadi lebih besar ya, lebih tebal dan lebih kuat. Dan hal ini pernah saya lakukan dulu pada anthurium, itu kayak triplek gitu ya, saking tebalnya itu, dan juga pada aglonema menjadi menyala warnanya karena plastidanya juga terpoliploid ya. Itu terkait dengan itu. Nah, kemudian di dalam kita membuat embriosomatik tadi itu juga sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya kita dulu pernah di dalam kultur jaringan melakukan embriosomatik pada tanaman anthurium ya. Saya rasa hal ini juga bisa kita lakukan di luar. Yang terpenting adalah kita jaga supaya sel atau jaringan yang kita simpan atau kita tumbuhkan tadi itu tidak busuk. Maka saya merekomendasikan media yang digunakan adalah media gabungan kokopit dan
sekam bakar yang disterilisasi, jadi kondisinya steril. Kemudian makanan yang kita berikan adalah makanan Murasik and Scoop, itu yang di dalam kultur jaringan. Ya, ditambah itu dan formulanya kemudian hormonnya adalah hormon embriosomatik. Jadi ini sebenarnya adalah teknologi kultur jaringan yang kita bawa keluar dan dia mampu menghasilkan seperti dalam kultur jaringan. Tapi ini di luar. Hal ini kenapa kita lakukan? Karena ini akan sangat menguntungkan buat kita. Dan ini sangat murah karena tidak perlu masuk kultur jaringan dan bisa menghasilkan embriosomatik atau banyak tunas tadi itu di luar. Itu keuntungannya. Nah, kemudian juga bisa kita tambahkan dengan hal-hal yang lain ya. Misalnya kita mampu memberikan dalam hal ini paclobutrazol. Nah, paclobutrazol sama dengan colchicine tadi itu dia menghambat, kalau colchicine membuat tebal, maka untuk paclobutrazol ini membuat daun tadi itu menjadi lebih bulat ya, lebih bulat dan lebih tebal. Kenapa demikian? Karena paclobutrazol ditambah dengan sitokinin, maka pertumbuhan daun tadi itu tidak akan melonjong. Jadi tumbuhnya tunas daun tadi itu, kalau Anda ingat di ujung daun itu, dia membelah, itu akan jadi terhambat sehingga daun itu lebih bulat. Dan alokasi pertumbuhan, ya kalau Anda ingat, pertumbuhan itu ada 3 atau 4, membelah, membesar, menebal, dan diferensiasi. Nah, kalau membelahnya tidak ada, maka dia dominasinya adalah ke membesar dan menebal. Jadi daun tadi itu bulat, besar, dan tebal. Keren ya, itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di sini, dan nanti bisa kita bahas dan juga tanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Tapi intinya bahwa penggunaan sitokinin ini tidak hanya sekedar menumbuhkan tunas. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan daun tadi itu. Ya, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini, dan nanti kita yang berikutnya akan bahas mengenai kelompok hormon, auksin, dan juga bagaimana kita melihat secara totalitasnya. Saya berharap Anda semua, para pemirsa Sephora, bisa memahami dan menguasai ini dan bisa mengaplikasikannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.